Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, selanjutnya kita doa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Nah, baiklah, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian hari akhir. Nah, pengertian hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman yang ke-5. Ya, betul. Jadi umat Islam harus percaya dan yakin bahwasannya hari akhir itu pasti akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan selama hidupnya. Baik itu perbuatan buruknya maupun perbuatan baiknya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan bagaimana isi kandungannya? Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa seluruh alam dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Nah, hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil yang pertama. Nah, dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda langit itu porak-poranda. Gunung itu meletus, hancur, dan berhambur-hamburan. Lautan meluap dan menumpahkan segala isinya. Benda-benda langit bertabrakan seperti bintang, matahari, bulan, itu bertabrakan maupun planet-planet. Nah, seluruh manusia itu menjadi panik. Dan mereka lari terpontang-panting dan tidak mengenali saudaranya. Jadi mereka hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa tahu lagi siapa sanak saudaranya. Nah, di sini tidak hanya manusia yang mengalami kematian pada saat itu, namun juga tumbuhan, hewan, syaitan, mengalami kematian pada hari akhir ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya beriman kepada hari akhir yaitu bahwasanya kita meyakini bahwasanya seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya ini akan mengalami kehancuran. Baiklah, selanjutnya itu macam-macam kiamat. Nah, di sini para ulama membagi bahwasanya macam-macam kiamat itu ada 2. Nah, apa saja? Siapa yang tahu? Nah, baiklah. Kiamat itu ada 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Siapa yang tahu? Nah, oke. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misal, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, dunia di sana akan porak-poranda, rusak, dan hancur. Jadi kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Nah, kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya. Tidak hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Contoh, hewan, tumbuhan, bahkan syaitan pun mengalami kematian. Yang ketiga adalah kejadian kiamat kubro. Nah, jadi kejadian mengenai hari kiamat ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Nah, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Nah, siapa yang mau membaca Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5? Nah,
Pasti udah hafal semua kan? Nah, baiklah. Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh teman-teman Ananda tadi, bahwasanya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, coba Ananda bayangkan gunung-gunung yang menjulang tinggi sebegitu kokohnya berdiri itu hanya terlihat seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surah siapa yang tahu? Al-Zalzalah. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Nah, adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya, itu semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah Az-Zumar 39 sampai 68. Nah, boleh nanti kan Anda lihat dan coba pahami dan terjemahkan. Kemudian yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan meluap dan menjadi panas. Nah, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan tadi, kemudian manusia seperti laron yang berterbangan. Dan setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu terjadi, jadi semua akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Nah, apa saja proses kehidupan di alam akhirat tersebut? Nah, yang pertama, alam barzah atau yaumul barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, atau disebut juga biasanya batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, tentu segala perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Ketika kita ke kuburan, itu akan datang malaikat Mungkar dan Nakir. Man robbuka? Siapa Tuhanmu? Ditanyakan, man nabiyuka? Siapa nabimu? Nah, jika orang yang beriman, dia pasti akan mudah untuk jawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Nah, sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bisa dikatakan belum beriman, itu meskipun mereka tahu di dunianya, nanti waktu di alam kubur bakal ditanya ini, akan ditanya ini, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Nah, tapi di sana nanti jika mereka itu siapa Tuhannya, masih ingat nabinya, tapi kalau dia tidak beriman, untuk menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir tersebut akan terasa sulit sekali. Nah, sebaliknya, jika orang tersebut selalu mengingat Allah dengan selalu taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, serta tidak berbuat maksiat dan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats. Ananda semuanya, pernah tidak kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Nah, begitu kalau Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Nah, peristiwa di mana Yaumul Ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Bangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihi wasallam hingga umat manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah keluar dari alam kubur itu berada dalam keadaan yang bermacam-macam. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir atau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nah, orang-orang itu akan tercengang dan kebingungan, panik,
karena tidak akan menduga hal ini akan terjadi. Sedangkan orang-orang yang beriman melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Jadi pandangan mereka itu tunduk, dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan. Nah, yang ketiga, Yaumul Hasyar atau Yaumul Masyar. Yaumul Hasyar atau Yaumul Masyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Nah, di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Masyar. Makanya di sini disebut dengan Yaumul Masyar. Nah, di Padang Masyar keadaan manusia itu sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, pada Yaumul Masyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Nah, apa saja catatan amal manusia ketika hidup di dunia? Nah, oke. Ada amal baik, ada amal buruk. Nah, jadi seluruhnya tercatat secara rinci. Baik itu sebesar biji zarah pun akan diperhitungkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Nah, sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Nah, anak ibu semuanya, apakah rasanya sudah beramal soleh atau belum? Nah, coba renungkan ya. Jadi ketika seluruh manusia itu sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah yang lapang, berwarna putih dan bersih. Dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan pun tidak ada di sana. Jadi di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Nah, yang keempat yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Kata mizan adalah timbangan, hisab artinya perhitungan. Nah, dua istilah inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Nah, itu memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Jadi Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Jadi seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baiknya, amal buruknya, pada hari itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah seluruh manusia itu sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Nah, bagi mereka yang timbangan amalan baiknya itu lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Nah, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya itu lebih ringan ketimbang amalan buruknya, nah tentu saja mereka akan menerima balasan yaitu neraka yang sangat panas. Hari perhitungan amal manusia ini, Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkannya kepada kita Nanda bagaimana perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Namun sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Nah, Nanda ibu semuanya, apakah sudah banyak melakukan amal baik apa belum? Nah, jika belum, marilah kita berlomba-lomba Nanda memperoleh amal kebaikan. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Nah, sekarang ibu mau tanya, nah, anak-anak ibu tadi pagi ada sholat subuh? Ayo, masih ada yang bolong-bolong, masih ketinggalan. Nah, ayo diusahakan lagi, tingkatkan lagi keimanannya. Nah, bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, anak-anak ibu semua mau kan mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Nah, berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya. Dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat, yaitu akan mendapat balasan syurga. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak mempunyai amal soleh, maka ia akan menerima konsekuensinya, yaitu masuk ke neraka. Kemudian yang kelima, surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil. Nah, karena seluruh perbuatan manusia itu akan diadili.
seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Nah, apa balasannya terhadap amal-amal yang kita kerjakan selama di dunia? Nah, surga sebagai balasan amal baik. Jadi seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Jadi perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, neraka sebagai balasan amal buruk. Nah, setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Jadi perbuatan buruk sekecil apapun, kita akan menerima balasannya. Baik itu sebesar biji zarah pun akan ditimbang, akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya. Apa balasannya? Yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka inilah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih lagi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Nah, hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Nah, silakan Citra simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ya betul sekali. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Nah, oke, karena tidak ada yang bertanya, pada kali ini Ibu yang akan bertanya. Nah, tadi judul kita adalah beriman kepada hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, apa kaitan beriman kepada hari akhir dengan mengakhiri kebiasaan buruk? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Nah, betul sekali jawabannya. Jadi, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, hubungannya dengan mengakhiri kebiasaan buruk, kita beriman kepada hari akhir itu mesti harus mawas diri. Kita harus menjaga diri kita supaya terhindar dari hal-hal yang maksiat, terus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah masih ada yang bertanya lagi? Nah, jika tidak ada, Ibu rasa Anda semua sudah paham ya apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk tugas minggu besok itu silakan Anda buat satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, terdiri dari 5 orang, satunya ditunjuk sebagai ketua. Nah, Ibu minta minggu besok itu Anda semuanya buat mind mapping atau peta konsep di rumah menggunakan karton tentang contoh-contoh dari kiamat. Contoh-contoh dari kiamat sugro maupun kiamat kubro dan peristiwa apa saja yang terjadi ketika manusia mengalami kiamat kubro. Nah, mungkin demikian untuk minggu besok. Nah, karena waktu kita terbatas, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.